Oke, halo semuanya. Welcome to Best One Talk. Oke, hari ini kita bakal ngebahas topik yang seru banget, yaitu tentang beasiswa Jarum Plus. Nah, Best One Talk sendiri ini adalah wadah kita untuk mengetahui dan lebih mengenal apa itu beasiswa Jarum Foundation. Nah, hari ini aku nggak akan sendiri, aku bakal ditemenin sama salah satu teman aku dari Basement Jarum juga, namanya Yafi. Say hi Yafi. Halo semuanya, makasih udah ngundang aku di sini. Kayak orang Jawa aja ya. Oke, jadi sedikit perkenalan tentang Yafi ini. Yafi ini adalah ketua Basement Jarum angkatan 37. Keren banget nggak tuh? Nggak bisa kayak gitu, biasa aja. Nggak sih, keren sih. Soalnya kemarin waktu kita milih lo jadi ketua tuh kayak karena lo punya visi-visi yang keren dan juga kayak lo tuh orangnya asik gitu loh. Jadi kayak sedikit perkenalan tentang anak-anak Basement Jarum ya. Anak-anak Basement Jarum itu ternyata nggak apa ya, mungkin nggak yang Nggak seaku ambis itu ya. banget, yang nggak sekaku itu gitu. Jadi kayak anaknya tuh asik-asik terus kayak chill gitu. Dan aku cukup kayak Betul, terkesan betul. sih kayak wow, jadi dapat kayak semacam lingkungan keluarga baru gitu. Soalnya kayak kita tuh nyaman sharing apa aja gitu. Terus kayak ngobrol tuh juga kayak santai gitu. Nggak yang melulu tentang something yang diplomatis atau ya terlalu yang kritis kayak Betul. gitu, enggak. Nggak yang mikir banget kayak anak-anak pandai dan anak-anak berprestasi banget ya, nggak Iya, gitu lah ya. kita Tetap banyak asik-asik anaknya. iya, kita banyak hahihinya juga gitu. Bener, bener, bener. Oke, itu sedikit ya intermezzo tentang anak-anak Besuan Jarum itu kayak gimana Ya, sih? asik apoknya kalau jadi anak Basement Jarum itu pasti. Iya. Terus ya model-modelannya juga kayak ya seperti organisasi pada umumnya ya, ada anak-anak yang receh, Betul. ada yang seru, asik gitu, ada yang mood booster gitu. Tapi kayak kita tuh tetap bisa apa ya, misalnya serius tetap bisa serius, tapi tetap bisa chill kayak Iya, asik betul. pokoknya di Kayak apa Basement ya, Jarum. menempatkan diri lah ya, kapan-kapan harus Mhm, serius, kapan harus bercanda tuh bisa datang semua, bisa bisa pas semuanya gitu. bener banget. Oke, daripada kita berlama-lama nih, langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih sama, penanya-penanya di Instagram kita. Jadi tuh beberapa hari yang lalu kita kan bikin question box ya. Nah, Yang di Instagram itu ya, Kak, ya? iya bener yang di Instagram-nya Oke. Basement Jarum. Nah itu, kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang dikasih sama teman-teman lewat Instagram kita. Oke. Kabarnya banyak banget ya yang tanya ya? Berapa kemarin? Iya. 5.000 yang tanya? Wih. Apa? Kebanyakan. Oh, kebanyakan ya kalau 5.000 5.000 ya? kebanyakan. Oke, oke. Tapi itu nunjukin bahwa, teman-teman angkatan 2020 tuh antusias banget sih buat buat tahu informasi soal ini berarti. Bener banget sih, karena kalau misalnya nggak antusias, nggak mungkin sebanyak ini sih. Jadi kayak Bener. kemarin tuh aku sampai kayak milihin pertanyaan ini kayak, aduh bingung, banyak banget nih yang nanya. Tapi ya setelah beberapa pertimbangan dan disortir lebih lanjut lagi, ternyata oke ini pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya paling sering ditanyain lah. FAQ lah istilahnya, Betul. frequently asked question lah ini Iya, iya, iya. ceritanya gitu. Semoga Oke. bisa membantu lah ya habis ini ya, kita Mhm. akan bahas bareng-bareng. Bener banget. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa Kak, tuh? Oke. apa sih langkah pertama yang harus dilakuin buat daftar Besuan Jarum? Silahkan, Yafi. Langkah pertama yang harus, dilakuin, kalau aku sih waktu itu yang jelas harus paham sama timeline dulu ya. Maksudnya, kita sebagai orang yang akan mendaftar harus paham dulu kapan mulai pembukaan, terus alurnya seperti apa dan seterusnya. Dan, kalau menurutku tuh Besuan ini salah satu beasiswa yang dalam tanda kutip "elegan" gitu. Kenapa? Karena selama ini kan beasiswa kan banyak banget. Ya mohon maaf ya, menurutku ada beasiswa yang, eee, ribet banget gitu loh apa namanya, persyaratan dan lain-lainnya. Nah, kalau beasiswa ini termasuk yang aku tahu tuh lumayan, ya lumayan tidak seribet itulah. Jadi pertama pahami timeline-nya dulu sama, siapin berkas-berkas dan segala macam yang dibutuhin. Itu sih langkah pertama yang paling harus dilakuin, kalau sebelum nantinya akan melanjutkan ke langkah berikutnya ya. Emang langkah berikutnya apa tuh?
Langkah berikutnya ya nanti ikut seleksi. Jadi setelah kamu udah paham timeline-nya, siapin berkas-berkasnya, nanti baru kita mengikuti seleksi. Seleksinya itu nanti yang pertama ada seleksi berkas dulu, pemberkasan. Nanti kalau lolos baru seleksi tulis, setelah itu wawancara, terus keterima deh. Udah gitu doang. Nggak yang ribet-ribet gimana gitu. Doang ya. Iya, maksudnya nggak yang harus bikin isai atau apa, itu nggak sampai yang kayak gitu sih maksudnya. Iya sih, setuju. Kayak sebenarnya waktu kalau aku juga mau sharing sedikit sih. Jadi Boleh dong, nggak aku apa-apa. proses aku ketika daftar Beasiswa Jarum tuh lebih banyak deg-degan gitu sih, lebih banyak kayak cemas, aduh ini kira-kira Masuk nggak berkas ya aku gitu. iya, berkas aku cukup nggak ya, kayak aduh ini pengalaman organisasi aku kurang nggak ya gitu, kayak Bener. mungkin sebenarnya cukup-cukup aja, cuman kayak kitanya yang terlalu overthinking kali ya. Kalau aku pribadi karena sering kayak overthinking gitu, aduh Oke. kurang nggak Ya, 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 ya. aduh gimana ya kalau misalnya ada yang lebih bagus dari aku, kayak ya banyak pikiran-pikiran kayak gitu sih. Cuman kalau kata aku, gasin aja gitu, kayak mau pengalamanmu kayak gimana, mau prestasimu kayak gimana, pokoknya nggak ada salahnya mencoba gitu sih, kayak Betul. Cobainnya dulu ya. submit aja gitu, kita kan Iya. nggak akan pernah tahu kan. Terus Kalau kata orang Jogja, pikir carry dong, ya nggak sih? Kayaknya bener banget. ya, coba dulu aja gitu. Nanti kalau Iya, misalkan nggak terima ya udah gitu. Maksudnya karena memang beasiswa ini kan peminatnya banyak banget. Jadi kalau misalkan kamu keterima ya kamu adalah orang-orang yang terbaik dari yang terbaik. Tapi kalau nggak keterima pun ya kalah dari orang-orang yang terbaik itu nggak ada masalah gitu loh maksudnya. bener banget. Wis, Yavi Golden Ways. Iya ya, nggak, maksudnya kan ya biasa aja gitu. Nggak perlu yang ngoyo banget. Jadi diniatin aja daftar, nggak perlu terlalu ragu atau kayak gimana. Maksudnya kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak bakalan pernah tahu kan. Jadi dicoba dulu Bener aja. banget. Bener banget. Inilah alasan kenapa Yavi Kenapa? jadi ketua Beasiswa Jarum angkatan 37. Waduh, Beasiswa Jarum kayak Jogja maksudnya. ya semoga sih itu bisa ngebantu teman-teman biar lebih pede dulu aja sih. Iya, betul. Terus kan tadi habis seleksi berkas ya, terus ada tes Bener. tulis. Tes tulisnya itu kayak gimana sih, Kak? Oh, buat tes tulisnya ini apa ya? Aku kemarin lumayan eh, deg-degannya itu waktu itu sih matematikanya. Aku kan anak biologi ya, jadi lumayan agak itu sedikit ini berapa nih gitu-gitu. Tapi mungkin untuk detail ininya ya, mending nanti kita bahas di itu aja di Best One Talk-nya biar teman-teman makin penasaran aja gimana apa sih harus yang disiapin ketika tes per tesnya gimana, Win? Boleh banget tuh. Nah, Jadi iya jangan dong. lupa ya ikutin Best One Talk kita di tanggal berapa ya? Tanggalnya masih rahasia kan, nanti biar teman-teman nungguin dulu loh. Kalau misalkan langsung di announce sekarang nanti nggak surprise. Oke, berarti ini ya to be announced ya. Pokoknya Iya pantengin dong, aja pasti akan terus. diumumin. Makanya follow Instagram juga, Instagram Beswan Jarum Jogja dulu biar semua informasi bisa kalian tahu dapat dari situ gitu. Oke, bener banget. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan. Kalau mahasiswa cuti di semester sebelumnya, apakah masih bisa daftar? Gimana tuh ya? Gini, salah satu syarat buat daftar Beswan Jarum ini adalah mahasiswa semester 4. Jadi kalau misalkan cuti, ini kalau di kampusku ya, maksudnya kalau di kampusku tuh kan kalau misalkan kita cuti, kita otomatis semesternya itu tetap lanjut dan semester depan akan mengikuti semester berikutnya gitu kan. Mm-mm. Nggak tahu, mungkin aku nggak tahu sih apakah di kampus lain itu ada kalau cuti semester 4 ya nanti masuk semester 4 lagi atau kayak gimana kan, mungkin beda-beda atau kayak gimana. Yang jelas syaratnya itu adalah masuk semester 4. Jadi kalau misalkan kamu semester 4 ya udah berarti bisa ikutan. Kalau misalkan bukan ya mau cuti dulu atau mau nggak cuti dulu kayaknya nggak bisa gitu. Hmm, Oke. Berarti istilahnya kayak kalau misalnya semester 4 di tahun ini tuh angkatan 2020 ya. Berarti Ya selama betul, dia benar-benar. angkatan 2020, dia boleh daftar di tahun Ya, ini.
Yes, betul. Oke. Oke, dicatat ya teman-teman. Teman-teman angkatan 2020 nih yang bakalan dapat kesempatan buat daftar. Dan itu ya, yang bisa daftar beasiswa ini adalah kampus-kampus mitra kan, Win? Jadi Hmm, teman-teman juga harus memastikan dulu nih, apakah kampus teman-teman itu adalah kampus mitra dari Beasiswa Jarum atau bukan. Iya. Nah, itu bisa dicek di websitenya Beswan Jarum, di Beasiswa Jarum Plus maksudnya. Sama aja sih sebenarnya. Ya, Nanti tinggal betul-betul. di Google aja Beasiswa Jarum Plus gitu. Nanti pasti ketemu gitu. Terus ntar bisa dicek perguruan tinggi mana aja yang bermitra dengan Beasiswa Jarum Plus. Begitu. Betul sekali. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Model Apalagi nih? beasiswanya nih kayak gimana sih, Kak? Boleh nih dijawab nih, Kak Yafi. Oke, model beasiswanya itu yang jelas kita dapat biaya ya, karena namanya juga beasiswa, berarti dapat biaya buat pendidikan gitu. Bener. Terus, iya kan? Karena bea kan Iya, namanya. ya nggak salah sih, Iya, bener. Namanya beasiswa gitu. betul. Dan besok teman-teman ini bakalan dapat uang 1 juta selama 12 tahun. Oh, kelamaan, nggak 12 bulan aja. 12 Agak tahun lama lama bener ya. kayak sempat kayak, hah? 12 tahun? Gila, gue tajir habis itu. Lama bener 12 tahun. Enggak, 12 bulan dari pertama kali. Biasanya kami nyebutnya itu gaji ya. Berarti dari pertama gaji diambil, nanti 12 bulan setelah itu teman-teman akan dapat uang rutin 1 jutaan kayak gitu. Oke. Ya, sesederhana itu. Nanti teman-teman ada yang mengikuti 4 acara wajib. Nah, itu ya sekali lagi biar nggak terlalu bocor banget di podcast, teman-teman harus ngikutin Beasiswa Talk yang nanti acara puncaknya gitu aja sih. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, jangan lupa join Beswan Beasiswa Talk. Talk. Betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya nih, ada pertanyaan. Penerima beasiswa lain boleh daftar nggak, Kak? Sayang sekali nggak boleh ya. Jadi salah satu syaratnya untuk ikut Beasiswa Jarum ini adalah orang-orang yang belum sedang atau tidak sedang menerima beasiswa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah dapat beasiswa yang lain ya berarti tidak bisa ikutan. Kenapa? Karena mungkin aku sih mikirnya supaya beasiswa ini tepat sasaran ya. Maksudnya dalam artian ngasih beasiswa sama orang-orang yang memang butuh atau memang belum dapat beasiswa dari yang lain kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi nggak bisa kalau teman-teman udah dapat beasiswa gitu. Bener banget. Kalau aku ya, kemarin mikirnya kenapa waktu daftar kita nggak boleh sedang menerima beasiswa lain, itu karena timeline-nya Beswan Jarum ini, selama kita nanti jadi Beswan Jarum, itu tuh bakal padat banget. Banyak banget acara yang bakal kita ikutin. Pertimbangannya adalah kalau misalnya kita beasiswa nih double-double, terus ternyata beasiswa lain itu tuh punya punya acara juga. punya kegiatan sendiri, kayak pasti ini kan kita harus kayak menentukan dong mana nih yang lebih kita prioritaskan gitu, Benar. Beswan Jarumnya atau beasiswa lainnya gitu. Nah, itu untuk mengantisipasi hal tersebut diminta buat tiap pendaftar itu sedang tidak menerima beasiswa apapun. Jadi selama setahun, misalnya nih keterima nih, selama setahun ngikutin Beswan Jarum tuh, ngikutin acara Beswan Jarum tuh benar-benar bisa Maksimal. iya maksimal gitu, bisa ikutan terus. Ya sama kayak orang ini kan, kayak orang-orang yang mau jadi cowok atau cewek kita kan yang milih kita aja kan. Masa Anjay. ya nggak sih? Masa milih dua-dua gitu ya kan, jadi ya satu aja biar fokus, biar jadi prioritas. Biar Bener. nggak diduakan gitu loh. Oh, Jadi iya. ya teman-teman harus bener-bener memang saya harus menerima Beasiswa Jarum ini dengan segenap hati saya. Tidak Oh, boleh iya. cabang-cabang. Bener banget. Ini bersumber dari pengalaman pribadi apa gimana ya? Dikit ya, kayak agak Baik. sedikit nyinggung pribadi ya. Oke. Nggak apa-apa. Betul lah. Intermezzo. Biar apa? Biar nggak. Iya, biar nggak ya kan tadi udah bilang kalau anak Beasiswa itu anak asik-asik kan anaknya. Jadi ya biar ya kayak gini aja ngobrol biasa. Kita kalau rapat juga biasa kayak gini gitu, kayak sambil hahaha, sambil santai ya nggak yang santai terus habis itu prokernya nggak dijalanin tuh enggak, maksudnya kayak santai yang sepanang gitu lah ya.
ya nggak sepaneng gitu. Jadi inilah gambaran ketika kalian sudah menjadi besuan jarum, Iya, anaknya receh semua. betul Oke, betul. ini ada pertanyaan selanjutnya. Oke, apalagi nih pertanyaannya? Kalau jadi besuan jarum atau daftar Mhm, besuan jarum tuh harus punya banyak prestasi atau enggak sih? oke. Eee, ini ada satu kasus yang mungkin menarik ya, Mhm. kasus. Jadi, salah satu syarat, besuan itu adalah aktif berorganisasi kan. Tapi sepertinya itu bisa juga kalau misalkan teman-teman, mungkin organisasinya tidak yang, banyak banget tapi teman-teman prestasinya, luar biasa gitu. Mhm. Salah satu contohnya kalau Wina kenal, Kak Ati angkatan 37 itu, beliau ini luar biasa berprestasinya. Bahkan kemarin kalau Wina nyimpen nomornya Kak Ati tuh, beliau bisa lulus kuliah tanpa skripsi gitu. Jadi karena memang saking berprestasinya gitu, jadi ya kayak gitu bisa. Atau teman-teman juga bisa ambil jalur yang memang berorganisasi. Paling enggak ikut apa ya, ikut mungkin hima atau ikut BEM atau, organisasi ekstra kampus juga bisa gitu. Mmm. Yang jelas tadi karena Besuan Jarum ini adalah apa ya, beasiswa untuk orang-orang terbaik ya teman-teman harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin gitu. Mhm. Jadi nggak yang ecek-ecek. Bener banget. Kalau dari aku ya, harus punya banyak prestasi atau enggak, sebenarnya prestasi itu suatu hal yang relatif gitu. Karena, kembali lagi ke masing-masing pribadi, bagaimana Iya, dia memaknai prestasi tersebut. Misalnya kayak gini, betul. aku bukan anak yang organisasi banget. Aku tuh selama kuliah ya, cuman ikut satu UKF. Itu pun maksudnya UKF tuh kan UKM Tingkat tingkat fakultas. fakultas kan ya, bukan Mhm, organisasi yang gede gitu. Tapi aku bisa menyeimbangi dengan aku sering ikut lomba, aku sering ikut kompetisi, entah itu kompetisinya akademik atau non akademik gitu, dan terbukti memang pernah, mendapatkan penghargaan, jadi mungkin itu yang bisa aku bawa ketika aku daftar. Namun, betul. itu tidak menutup kemungkinan maksudnya kayak, kamu harus berprestasi atau kamu harus ikut organisasi gitu. Karena di angkatan sebelumnya dari cutting-ku sendiri itu tuh jadi itu cutting-ku ini yang menginspirasi aku buat join Besuan Jarum gitu. Mhm mhm. Dan dia ini tuh cerita, dia itu tuh sebelum daftar Besuan Jarum, dia nggak pernah ikut organisasi formal, misalnya kayak BEM atau DPM, itu, nggak pernah ikut gitu. Iya iya. Terus dia, eee, belum Ikut lomba? dia dia pernah ikut lomba, tapi dia nggak Mhm, menang gitu. Maksudnya kayak punya pengalaman lomba doang, tapi nggak pernah mendapat penghargaan gitu. mhm. Tapi dia punya prestasi IPK-nya dia bagus dan dia bisa, mempertahankan IPK itu gitu. Nah itu tuh salah satu bentuk prestasi Betul. juga, Iya karena iya iya. nggak semua orang itu bisa maintain IPK yang bagus gitu loh. Bener, Iya bener kan? banget. Bener, Iya iya, bener kalau banget. ngeliat Jadi sesuatu emang intinya gini, intinya harus ada sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin, bisa kita, apa ya, tawarkan gitu ke besokan. Apa sih bener, yang jadi nilai plus di dirimu gitu. mhm, Mungkin kalau dibandingkan sama Wina, aku adalah orang yang lebih jarang ikut lomba gitu. Aku nggak ikut lomba yang gimana-gimana gitu. Terus mhm, bahkan aku pun, ikutnya adalah hima, tingkatnya jurusan di bawahnya fakultas. Tapi ketika mungkin wawancara, ketika ngerjain soal dan lain-lain, ada sesuatu yang bisa aku tawarkan gitu ke besokan. Jadi intinya adalah teman-teman yang paling penting adalah harus mengenali diri teman-teman sendiri, apa sih yang, eee, jadi sesuatu yang plus yang mungkin nggak orang lain punya nih, yang mungkin itu akan membuka peluang semakin besar biar teman-teman bisa keterima gitu. bener banget. Pokoknya intinya kalau mau daftar Besuan Jarum, percaya diri dulu. Percaya Iya diri bener, bahwa kayak harus pede. karena kita semua pasti punya potensi dan kita punya something yang, orang lain itu nggak punya dan Iya, you have to acknowledge it, kayak kamu harus sadar bahwa kamu tuh punya itu gitu. bener Dan bener. dengan kamu sadar, kamu tahu kamu mau membawakan diri kamu tuh seperti apa, gitu sih kalau tips dari Iya, aku. bener bener. Ya gitulah intinya harus harus paham Iya. dulu. Oke, ini karena sudah habis pertanyaan untuk sesi yang
kali ini. Jadi terima kasih banyak buat Iya. Yaffi udah mau diajak ngobrol, diajak diskusi tentang Beasiswa Jarum nih kayak gimana sih beasiswanya. Nah, buat kalian-kalian yang masih punya pertanyaan atau masih kayak bingung gitu, aduh aku tuh butuh informasi lebih banyak gitu tentang Beasiswa Jarum gitu. Kalian bisa langsung ke Instagram kita di Beasiswan The Jarum Jogja. Jadi kayak bacanya tuh Beasiswan Jarum tapi ada D-nya gitu. Ya, Iya, The kayak Jarum. di Jarum, iya Ya, betul. Beasiswan Jarum Jogja, atau mungkin bisa ke Instagram official-nya Beasiswan Jarum, yaitu Jarum Beasiswa Plus. Itu semua ada di Instagram, bisa di-follow. Pokoknya keep up aja terus sama informasi-informasi dari Beasiswan Jarum, karena pasti akan ada info menarik yang sekiranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kepala kalian. Dan jangan Yes. lupa untuk join Beasiswan Talk kita, acara utama kita, di tanggal yang akan diumumkan Coming di soon lah ya, coming ya soon. coming soon. Pokoknya pantengin aja terus IG kita, terus tetap semangat, tetap kejarlah mimpi kalian setinggi mungkin. Nggak ada Betul. mimpi yang terlalu grande atau terlalu sulit untuk diraih. Semua itu bisa diraih dengan usaha dan doa. Bener gak tuh? Benar, betul banget. Pokoknya semangat semuanya, selamat berjuang. Semoga buat teman-teman angkatan 2020 bisa jadi, keluarga di Beasiswan Jarum 37 Jogja besok. Ditunggu, kehadirannya di Beasiswan Talk. Mungkin itu aja dari aku, Win. Oke, dari aku juga ada segitu aja. Terima kasih Yaffi, dan terima kasih buat semua yang Oke. udah dengerin podcast ini. Thank you. Oke. Dadah semuanya.